Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada basian-basian dari sisa-sisa kebangkrutan dari FTX buatan si SBF ini ya guys ya. Dan uniknya dia malah nge-tweet kayak gini ya. Malah cuma nge-tweet what happened tapi ditulisnya threadnya di bawah gini. Dan ini banyak orang yang komen, ngatain, bahkan sempat singgung partnernya si SBF yaitu Caroline Capital yang dimana orang itu ini ya, yang katanya mau buyback FTT token ya waktu sebelum FTX dinyatakan bangkrut ketika aset kolateral dari token FTT-nya akhirnya habis dijual. Dan ini ada videonya kalau si Caroline ya itu ngejelasin tentang ya cara ngambil resiko dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita bisa tonton dulu guys. Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. Use a lot of elementary school math. Being comfortable with risk is very important. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. Trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. Ya intinya ya katanya trading dan investment nggak perlu basic math ya. Semua orang bisa ngelakuin, semua orang bisa tinggal belajar resikonya aja dan nggak perlu spesifik amat. Dan itu menjadi pertanyaan orang-orang juga gitu. Dan sampai ada meme-nya kalau yang kemarin kita bahas dia mendanai campaign dari Joe Biden yang ternyata memang setelah ditemukan buktinya ini ada orang yang nge-send gue dari WA, teman gue juga anak-anak kripto juga, kalau terkait dengan aksi politik dari sang ibu dari Sam Bankman-Fried ya atau SBF itu Barbara Fried ya, salah satu politisi di Partai Demokrat Amerika Serikat ya. Jadi ya nggak heran gitu ya, semuanya makin terkuak basian-basian setelahnya. Nah juga ini ada cerita lucu dari Luke Martin yang salah satu orang yang memiliki podcast crypto dan investing terbesar di dunia, Stack Podcast, itu dia ingin mengundang FTX karena salah satu hal yang dia lihat di BitMEX punya list untuk para investor-investor besar 3 tahun lalu ya, pada tahun 2019, dan dia menemukan nama urutan nomor 2-nya adalah Alameda Research yang dimana itu punya SBF. Akhirnya dia pelajari background tentang Alameda Research dan dia make sure kalau ini bukan scammer. Akhirnya dia mulai menemukan tweetnya si SBF. Dalam waktu ini si SBF ini followernya masih cuma ribuan dan dia itu memberikan hint tentang Alameda Research-nya ya, yang soal mereka punya investment di beberapa akun ya gitu ya. Dan akhirnya dari sini dia mulai mengajak dia untuk podcast gitu ya, dan mereka berusaha untuk menyesuaikan time zone antara tempat tinggal mereka gitu ya. Nah akhirnya tiba-tiba si Sam itu setelah menyetujui untuk diundang di podcast, tiba-tiba minta dikirimin 0,75 BTC karena dia mau ada yang dia gunakan sesuatu sementara, nanti dia balikin 1,25 BTC ya. Dan ini membuat si podcaster ini merasa kayak apakah orang ini beneran kaya dari Alameda Research-nya, kok dia punya profitable trading research-nya, kok masa minta 0,75 BTC sih ke orang yang baru dia kenal gitu. Dan akhirnya setelah dia cek ternyata dia terjebak dalam SIM swap ya, jadi kena biaya transaksi tinggi yang ternyata limitnya kurang buat dia gitu. Akhirnya ya udah dikirimin dan diganti lebih gitu. Dan akhirnya mereka ngebahas tentang kalau hacknya ini, si hacker yang membuat dia nge-swapnya jadi tinggi itu tidak mencuri dana dia sama sekali gitu ya. Di video ini ada penjelasannya, kalian nanti bisa cek sendiri, lumayan panjang soalnya. Dan dia bilang oh gue hampir aja ditipu sama Sam 3 tahun lalu, tapi ternyata dia beneran nipu gitu ya. Dan orang ngiranya oh jangan-jangan
aksi itu tuh sebenarnya emang dia mau nipu awalnya gitu, tapi ya nggak ketahuan aja gitu karena diundang di podcast gitu ya. Ini jadi konyol gitu. Dan ada cerita lagi, salah satu IBC grupnya yang CEO-nya ini namanya Mario Nauval. Dia itu adalah orang yang memiliki social engineering untuk membantu pump and dump token dari project-project yang difunding oleh FTX ya, terutama untuk beberapa GameFi. Dan dia bilang, meskipun di sini dia jelasin kayak untuk membantu projectnya bisa menyaingi kompetitor, grow dan lain-lain, bahkan mereka ngebantuin untuk Twitter verificationnya dibayarin ya. Dan salah satu projectnya ini ada 4 contohnya, dan mungkin teman-teman ada yang main projectnya seperti Fate Tribe, Genopet, terus juga ada Blocktopia dan juga Sidus ya. Ini banyak kan project GameFi yang difunding pump and dump gitu. Dan kalau dilihat mereka tuh benar-benar service pump and dump, karena kalau dilihat mereka mengurus dari semua IO-nya sampai service legalnya sampai finance-nya mereka urus. Tapi yang membuat orang curiga adalah kalau NFT dan token acceleration dari project-project yang difunding itu grafiknya tuh nggak normal guys ya gitu. Dan dia mempertanyakan kenapa emang dia punya crowd 30k di space itu koneksinya dari mana, dan nggak pernah ditulis secara detail di dalam websitenya dia ya, project inkubatornya gitu. Dan kalau dilihat di sini dia itu berani menyediakan beberapa fitur yang kelihatannya nggak masuk akal juga gitu ya. Jadi kayak premium placement untuk di outlet, terus beberapa bounty program, sampai ngebantuin reputation managementnya sampai. Dan ini semua dilakuin katanya itu untuk menghilang di daerah-daerah seperti Argentina dan Brazil ya, untuk bantu si Sam-nya tuh si SBF tadi kabur gitu. Dan juga mereka lagi kabur di luar orang-orangnya. Dan gilanya sikusnya tuh kalau di summarize itu sesimpel bantuin bikin koinnya grow, orang-orang pada invest di koinnya, ngepam harganya, baru didam berat-beratan, baru ulang lagi bikin project baru lagi. Dan dia pun juga berusaha untuk mendeny hal tersebut, dan mereka bilang, si Marionya bilang kalau jangan sekedar nuduh, dan itu klaimnya tuh bisa jadi defamation ya, dan itu ilegal, bisa kena tuntutan. Tapi mulai ditemukan beberapa buktinya, salah satunya adalah yang Blocktopia ini. Kalau kita lihat dari harganya di sini $0,17, dan di grafiknya itu fact chartnya nggak sampai $0,17 ya ATH-nya, malah di bawah itu dan turun ya. Jadi tidak sesuai dengan fakta di website dan di nyata analitiknya ya. Ini mungkin pakai coin market cap gitu ya, atau CoinGecko ya teman-teman gitu. Dan ini mereka adalah orang yang membantu untuk memfunding project-project GameFi under FTX ya. Bayangin, yang membantu project GameFi under FTX aja dibuat pump and dump scammer ya, buat cash grab banget ya gitu. Dan kalau dilihat website yang untuk info tentang inkubator dia itu udah mulai di take down semenjak kasus FTX kemarin, dan sempat nggak bisa, terus bisa lagi setelahnya dia coba. Nah ini guys, IBC Group ya gitu, bukan IBC Engine SDK-nya Cosmos Atom, tapi ini grup. Dan dia pun masih juga ngadain Twitter Space ya dengan niatnya, dan si orang yang menemukan kebusukan dia berusaha request mic tapi nggak diangkat-angkat guys gitu. Dan akhirnya dia ini salah satu listnya dia yang pingin dia spill di dalam Twitter Space-nya dia waktu terakhir untuk masalah FTX-nya, dan dia mengaku sebagai FTX insider gitu, dan berusaha menjadi orang baik ya gitu. Pada sebenarnya dia ngebantuin juga guys. Dan ini list projectnya, kalau kita lihat ini banyak banget project GameFi ya guys ya, bahkan engine starter pun aja masuk gitu ya teman-teman gitu
ini menurut gua ya kasihan lah ya buat yang teman-teman yang udah main GameFi ini, Airdrop Hunter dan ngincar di sini, itu pasti banyak teman-teman yang kehilangan duit dari sini ya gitu ya. Nah, dan akhir ya karena begitu dia ngelihat beberapa project-project yang di funding tadi itu banyakkan dari blockchain Solana ya, afiliasi sama FTX juga gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa konflik dan masalah sistem crash grabnya yang di dalam websitenya yang dihaluskan seolah-olah itu adalah bentuk investment jangka panjang, akhirnya dia merasa oke, gue akan ngajak Ben Armstrong atau BitBoy Crypto untuk membantu mengusut orang ini secara detail dan mungkin bisa direview oleh si Ben Armstrong juga ya gitu ya. Jadi ini benar-benar salah satu bahasiannya yang lumayan shocking kalau ternyata project-project GameFi yang ada di under FTX punya investment di yang dimana mereka menggunakan IBC Group ini cuma pump and dump scam ya guys ya gitu. Projectnya mungkin legit tapi karena ada tokennya akhirnya ya mereka yang ngurus untuk token dan manajemennya ya akhirnya ya jadi kayak scammer gitu ya guys ya, kasihan projectnya. Dan juga ada project yang terdampak juga yaitu Stably, ini salah satu project stable coin untuk beberapa project DeFi dan dia kehilangan banyak reserve-nya karena beberapa reserve-nya dibantu oleh pair trading dari FTX sendiri guys. Ini akhirnya mereka merasa untuk ya mungkin harus ngasih tahu kalau antara mungkin projectnya diberhentiin atau diinfo dulu untuk di hold menggunakan service mereka. Nah untuk soal si Caroline yang partnernya si SBF ini juga ternyata terkuak dia punya Tumblr, akun Tumblr yang dimana punya sedikit idolizing gitu ya atau sedikit panutan, dia mengikuti panutan kalau pria yang dia suka itu adalah pria yang jadi penguasa dunia ya alias diktator ekonomi ya gitu ya. Dan ini tuh benar-benar membuat orang-orang nemuin Tumblr-nya dia ini ya, Tumblr-nya dia itu mulai merasa disrespect gitu, kayak oh berarti sebenarnya tujuannya dia itu ngebantu si SBF cuma pingin kayak memfantasikan idealisme konyol dia untuk menjadi pasangan pria dengan pria yang bisa menguasai aset-aset dunia gitu ya guys ya. Jadi ini membuat orang bertanya apakah dia benar-benar serius untuk di kripto atau enggak gitu ya. Bahkan ini nama Tumblr-nya nih worldoptimization.tumblr.com katanya sih udah di-delete ya Tumblr-nya gitu ya. Dan ini namanya Fake Charity Nerd Girl, namanya aja itu udah bikin orang sas gitu ya, berarti dia bukan orang yang benar-benar terima charity gitu. Dan juga dia pun juga mengendorse di Tumblr ya kalau ternyata untuk leverage trading tinggi itu bisa menciptakan infinite money gitu ya dari profitnya gitu. Dan juga dia bilang katanya untuk orang-orang yang kehilangan duit dari leverage ya bisa disosialisasikan dari kekalahan mereka untuk menjadi sebuah kontrol gitu ya. Ini benar-benar bermasalah banget. Dan juga dia bilang kalau koin dan token itu bisa di flip atau digandakan secara terus menerus secara tidak terbatas, mungkin bisanya ya bikin networknya tetap menggembung tapi lama-lama ya nggak bertambah juga pada akhirnya gitu ya gitu. Dan ini jadi pertanyaan orang-orang gitu. Dan juga dia nge-confirm kalau FTX itu juga seperti poly relationship ya, jadi ya mungkin ada pesta orgi seks gitu ya di kantornya FTX gitu ya. Dan ini spekulatif banget infonya, tapi kelihatannya memang orang-orang merasa kayak ini tuh beneran. Dan ini kalau kita lihat udah deactivate ya dia punya Tumblr-nya gitu ya, jadi membuat orang kecewa ya gitu. Nah teman-teman, di sini
dari Basian ini banyak orang yang akhirnya membela keputusan CZ kemarin untuk ngedam terang-terangan token FTT-nya ya guys ya. Gitu, banyak yang ngebela dan juga mungkin ada orang yang merasa kayak oh CZ jahat kok ngancurin market gitu ya. Harga jadi turun padahal CZ sebenarnya maksudnya baik gitu karena dia ngelihat situasi yang dialami oleh SBF ini tidak menguntungkan untuk industri kripto gitu. Jadi semua orang harus menyalahkan SBF bukan CZ dan CZ merasa bersyukur ada yang aware akan hal tersebut guys gitu. Nah mungkin dari basian FTX ya ada basian-basian lainnya yang mungkin terdampak bukan hanya project yang diinvest SBF dan FTX dan kawan-kawannya tapi juga ada hal lain yaitu soal the peg ya. Nah ini tuh USDD stablecoin yang ada di blockchain Tron itu kolateralnya hilang setengahnya ya guys ya. Dan ini the peg-nya itu udah dari November awal katanya. Kalau kita lihat di chartnya ini udah turun ya gitu, udah turun banget. Dan ini reserve-nya itu pun juga untuk di poolnya itu hanya 81% gitu ya. Untuk kolateralnya tidak full seimbang gitu katanya. Dan kalau dilihat di websitenya sendiri itu dibilang supply-nya USDT itu ada 725 juta dolar ya teman-teman ya gitu. Tapi untuk kolateral USDC-nya itu hanya setengahnya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat USDC kolateralnya yang jadi patokan itu cuma ya hampir setengahnya lebih gitu ya, dan sisanya ada aset Tron dan BTC ya teman-teman gitu. Nah yang mereka curigain USDC yang harusnya menjadi peg 1:1 supaya over collateralized itu dipindahin sama si Justin Sun ya. Ini ada bukti transaksinya seperti ini. Nah ini kalau dilihat transaksinya banyak banget nih, ngirim satu persatu ya, ratusan juta gitu ya. Nah dan ternyata mereka dipindahin ke Justland, yang dimana Justland itu adalah semacam AV untuk AMM market tapi di blockchain Tron ya. Mungkin untuk di landingkan kembali atau mungkin didepositokan kembali ataupun untuk dicairkan gitu ya. Dan ini ada bukti pencairannya di sini kalau kita lihat. Nah ini kalau kita lihat untuk kolateralnya dia bilang reserve-nya tuh yang tadi 400 itu, sisanya yang 300 ya itu dipinjemin ke orang lain gitu, dan hanya sisa 139 USDC yang tersisa gitu ya teman-teman ya. Dan ini menyebabkan kok akhirnya the peg gitu, dan ditemukan endingnya si Justin Sun itu ternyata nge-transfer langsung ke Binance ya untuk stable coin USDC-nya yang tadi yang udah di landing, dan sisanya di bridge ke Ethereum baru dikirim ke Binance ya gitu ya, kolateral USDC-nya. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah mungkin Justin Sun panic selling juga ya stable coinnya karena takut kehilangan liquidity setelah dampak FTX kemarin, dan ini menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Tapi berharap aja mungkin bisa pulih kembali ya untuk teman-teman yang di ekosistem Tron menggunakan USDD bisa lebih aman gitu ya. Nah dan crypto.com itu baru terkuak aja, mereka itu banyak banget basian-basian dampak dari FTX tuh ngaruh ke exchange kripto lain ya, salah satunya crypto.com yang dimana setelah diketahui mereka punya reserve terbesar keduanya itu adalah token Michin Shiba Inu ya teman-teman ya gitu, kolateral untuk reserve terbesarnya. Bayangin aja reserve terbesar keduanya token Michin, dan bahkan membuat orang panik, ditambah mereka melihat pelajaran dari FTX yang dimana kolateralnya adalah token mereka sendiri. Akhirnya mereka takut dan akhirnya mau withdraw secara masif gitu ya. Dan ini withdrawalnya di delay, yang dimana kemarin persis nih tanggal 14 ya teman-teman. Akhirnya si founder dari crypto.com dia bilang ini mulai diproses dan jangan ada FAT gitu ya, bahkan sampai masuk CNBC. Nah kenapa orang ada nge-FAT ngelihat reserve-nya? Apakah karena cuma reserve-nya dilihat dari crypto.com megang kripto Shiba Inu tuh banyak banget? Ternyata bukan karena itu juga, tapi dia karena salah transfer ya teman-teman ya
kita lihat, nah nih dia itu transfer 400 juta dolar ke cryptocurrency Gate.io ya, ke exchange Gate.io punya address wallet Ethereum gitu ya. Salah transfer sebesar ini, dan itu membuat orang makin panik kayak apakah ini dia mau cabut untuk cuci uangnya, exchange-nya mau dibangkrutin, dan itu menyebabkan isu-isu yang makin kurang enak soal exchange kripto ya setelah basian FTX kemarin gitu ya.